be back. Senang sekali bisa kembali di sini. So good to see all of you. Sangat baik sekali waktu ini bisa ketemu saudara semua. But before we talk about us, let's talk about Jesus. Sebelum kita berbicara tentang diri kita, mari kita berbicara tentang Yesus. You know, the bread we hold in our hand, Nah, roti yang ada di tangan kita, often we just think it's a piece of bread. seringkali kita berpikir ini sekedar roti biasa. We can buy this cheaply anywhere. Kita bisa beli ini dimanapun dengan harga yang murah. So, even at home, if you have a piece of roti, you know, simple roti, Walaupun di rumah kita mungkin ada roti yang sederhana, bukan seperti ini, it is cheap. murah harganya. It is nothing. Sepertinya bukan apa-apa. But when you take it Tapi saat saudara mengambil itu in your hand di dalam tanganmu and think of Jesus, dan memikirkan tentang Yesus, not you, bukan dirimu, not the bread, bukan lagi rotinya, not how much it costs, bukan harganya berapa saudara but beli, how worthy, how priceless Jesus is. tapi betapa berharga dan tak ternilainya Yesus itu. That when you eat it, Jadi sehingga saat saudara makan, ask ourselves this question: maka tanyalah pada diri kita sendiri pertanyaan ini. what is it about me that God Himself would die for me? Sebenarnya apa sih yang baik dari diriku sehingga Tuhan mau mati bagiku? What is it about me that I can give to God, that God would give His only begotten Son for me? Apa sih yang aku punya yang membuat aku layak sehingga Tuhan harus mengorbankan anaknya sendiri bagiku? You see, the way to take communion, Saudara lihat cara kita mengambil perjamuan. even if you think that way, Walaupun saudara berpikir seperti itu it is wrong. pun tidak tepat. It is not about you and me. Karena bukan tentang diri saudara dan saya. It is because of God's love that He wants to do this. Tapi karena kasih-Nya lah sehingga Dia mau melakukan itu. God love you so much, even if you cannot do anything, He still love you. Saking besarnya kasih Dia sehingga saat engkau tidak bisa lakukan apapun, Dia tetap mengasihimu. And He says this: Dan Dia katakan ini, take, ambillah, eat, makanlah, remember Him, not me, not you, Him. ingatlah akan Dia, bukan saudara, bukan saya, tetapi Dia. Amen. Amin. Let's take the bread. Mari kita makan roti Close ini. our eyes. Tutup mata kita, Look up to heaven lihat ke surga, and see Jesus. dan lihatlah Yesus. See Heavenly Father Lihatlah Bapa surgawi loving you, mengasihimu, and looking at Jesus, dan lihat kepada Yesus, we say, dan kita katakan, thank you, Jesus. terima kasih Yesus. Let's eat. Mari kita makan. The cup, Cawan ini piece of plastic, terbuat dari plastik, some water inside. ada cairan di dalamnya. But when we think of Jesus, Tapi saat kita memikirkan tentang Yesus, it tells us ini memberitahu pada kita how much He loved us. betapa besarnya Dia mengasihi kita. He didn't pay gold or silver for you. Dia tidak membeli dengan harga emas atau perak. Didn't sell His house for you. Dia tidak menjual rumahnya untukmu. Didn't sell anything for you, Dia tidak menjual apapun untukmu. but gave Himself on the cross so that you and I can become sons and daughters of God. Tapi Dia berikan dirinya sendiri di atas kayu salib sehingga saudara dan saya, kita bisa menjadi anak Allah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Your blood Darahmu wash us
wash us. membersihkan kami. So clean, so clean, so clean that the Holy Spirit can live in us. Sebersih-bersihnya sehingga Roh Kudus bisa menetap di dalam kami. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. In your name, Di dalam namamu we give thanks. kami bersyukur. Amen. Amin. Thank you. Oke, terima kasih. After we jam. Habis ini pastor mau bernyanyi solo. Good morning. Selamat pagi. Thank you for this big tie. Terima kasih ya untuk dasi yang besar ini katanya. So when I go back Singapore, I will show them my new tie. Nanti sampai Singapura saya mau tunjukkan dasi baru saya. It's good to be back. Senang sekali bisa kembali di tempat ini. Good to see my friend Ricardo, Bisa ketemu lagi sahabat saya Ricardo, Haman, Herman, Ayu, all the rest Ayu of lagi you. semua yang If I ada don't di know sini. your name, forgive me. Kalau saya belum tahu nama saudara atau belum hafal, maafkan saya. Blame Pastor Iskandar. Salahkan Pastor Paul. Masa dia yang lupa, saya yang salah ya. Today's message is very simple. Hari ini pesannya sangat sederhana. And today's message is about you and me. Nah, hari ini pesannya adalah tentang diri saudara dan saya. It is a picture of how you see Jesus. Gambaran bagaimana saudara melihat Yesus. And today's message is about 3 persons. Dan pesan hari ini berbicara tentang 3 orang. And this 3 persons is found in John chapter 3 and John chapter 4. 3 orang ini bisa kita temukan kisahnya di dalam Yohanes 3 dan 4. So when you go back and read, because we are not going to go through a lot of scripture, when you go back and read, just read John chapter 3 and John chapter 4. Nanti kalau saudara pulang ke rumah, karena kita nggak mungkin baca semua karena waktu, maka saudara bacalah Yohanes pasal 3 dan 4. For those of you, after you read and want to have question to ask me, please join us for our Bible camp this weekend. Nanti kalau saudara sudah baca Yohanes 3 sampai 4 ternyata timbul pertanyaan, maka saya undang saudara join bergabung bersama kita di Bible Camp And if you- akhir minggu ini. And if you're worried that you don't have the finance to join us, don't worry, come and see us, we'll take care of it. Ya, jadi kalau ada persoalan terkendala dengan keuangan, biaya, maka boleh juga berjumpa dengan kita akan selesaikan itu. I understand from Pastor Iskandar that maximum 60 people, right? Iya, saya dengar info dari Pastor Iskandar maksimum cuma bisa 60 orang. And roughly, I think we got what, 50? Sudah lebih dari 50 ya Hah? yang mendaftar. So we got 10 more space. Masih ada sekitar 10. If you're number 61, you sleep in the car. Kalau pendaftaran sudah orang ke-61, saudara boleh nanti tidur di mobil katanya. So let's go to the Bible. Mari kita lihat di dalam Alkitab. So in the Bible, in John chapter 3, Jadi di Alkitab kita Yohanes pasal 3, it's about this man called Nicodemus. ada seorang pria yang bernama Nikodemus. Now, who is Nicodemus? Siapakah Nikodemus ini? Nicodemus is a Pharisee. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. And he is a teacher of the law and in Israel. Dia adalah guru hukum Taurat di Israel. The Bible record him this way. Verse 1, there was a Pharisee, a man called Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Nah, Alkitab memperkenalkan Nikodemus ini seperti di Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. So he is not just a Pharisee, Jadi dia bukan sekedar seorang Farisi saja ya, He is a ruling member. tapi dia adalah seorang pemimpin. Therefore, he knows the law very, very well. Artinya juga dia pasti memahami hukum Taurat dengan sangat baik. Now, if you are a Pharisee, Nah, sekarang kalau saudara adalah seorang Farisi, you would know a lot about the Torah, the Bible, right?
Pasti saudara tahu banyak tentang Taurat dan kitab ya. Huh? Their scripture. Ada ayat-ayat di sana kan. And therefore you would know a lot about God. Dan tentu saudara juga akan tahu banyak tentang Tuhan kan. Correct? Betul? Correct? So this man is not I do not know. You know, he is a very intelligent person. Ya, orang ini bukan orang yang biasa tidak tahu apa-apa, tetapi dia itu sangat pintar pasti. And yet he's so malu. He dare not come to Jesus during the daytime. Must come quietly at night. Dan dia sebenarnya ada perasaan malu sampai dia harus memilih waktu untuk ketemu Yesus itu tidak di waktu yang ramai. Waktu malam dia ketemu Yesus. So, Pak Herman is correct. My bahasa Indonesia only like that. Pak Herman katakan tadi betul, bahasa Inggris saya sedikit saja. Oh ya, bahasa Inggris Ya, enggak. Translate. So, Nicodemus came to Jesus at night. Jadi Nikodemus itu datang kepada Yesus di malam hari. And he talked to Jesus. Dan dia berbicara dengan Yesus. And he said, we know that you are from God. You are a teacher from God because you do all these miracles. Dia katakan, kami sebenarnya tahu kamu ini adalah seorang guru yang diutus Allah. Engkau melakukan banyak mujizat, kata Nikodemus. Funny thing is this. Lucunya adalah, He is also a teacher. dia pun sendiri adalah guru. How come his group of teachers no miracles? Kenapa guru di tengah-tengah dia berada, sekumpulan guru-guru itu nggak ada mujizat? But this man who is not a Pharisee, he recognized, Nicodemus recognized Jesus as a teacher, but with so many miracles. Tapi orang ini, maksudnya Yesus ya, Nikodemus bisa mengenali orang ini adalah guru dan bisa melakukan banyak mujizat berbeda dengan yang lain. Now, if you are a ruling council, Kalau saudara adalah seorang pemimpin agama seperti dia, and you recognize somebody as a teacher, dan kalau saudara mengenali ada seseorang sebagai guru, and he is doing a lot of miracles, dan orang ini, he's more than a teacher, right? apakah dia pasti lebih dari sekedar guru kan? And if he's more than a teacher, shouldn't you, as in their Jewish custom, shouldn't you respect him to see him in the daytime, not in the nighttime? Iya. Kalau memang dia sebagai seorang guru agama Yahudi itu bisa mengenali orang ini adalah guru yang lebih dari guru biasanya, bukankah seharusnya menurut tradisi orang Yahudi, dia harusnya ketemu orang ini karena dia sangat respect, siang hari dong ketemunya. It's like you want to see the mayor of Medan, or say the governor, or even the president of Indonesia, yeah? Katakanlah kalau saudara ingin berjumpa orang terhormat, misalkan wali kota atau kan presiden misalnya. And when you want to see, you must make what? Appointment. Ya, kalau saudara ingin ketemu orang-orang penting seperti itu, tentu saudara harus lakukan dulu janji temu. Correct? Betul? And I guarantee you, they don't give you appointment at night. Dan saya yakin dan menggaransi tentu janji temunya pasti diberikan di jadwal siang, enggak mungkin malam. Why? Mengapa? We are not family. Karena kita ini bukan keluarga. We are nobody. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Right? And when you go, they normally says, okay, you can see him at, let me see, you can see him 2:30 for 10 minutes. Ya, nanti kalau misalkan dikasih pun jadwal ketemu, pasti dia akan lihat jadwal dulu, oke kamu boleh ketemu 2:30, itu pun untuk 10 menit saja pertemuannya. Isn't it true? Betul seperti itu? Right? But this man recognized Jesus as a teacher with miracles and then quietly come like a mouse at night. Dan kemudian orang ini mengenali seorang guru yang melakukan banyak mujizat, tetapi orang ini mendatangi guru tersebut dengan diam-diam pada waktu malam seperti seekor tikus. Huh? Tikus-tikus, huh? Tikus. When I was in Surabaya, they said they don't go along the main road. They go jalan tikus-tikus. Oh iya. Pernah di Surabaya dibawa ke jalan kecil ya, jalan tikus kata mereka. So, here Nicodemus came to Jesus and says, you are a teacher from God. Dan dikatakan Nikodemus pada saat ketemu Yesus dikatakan engkau adalah guru yang diutus Allah. You know, Jesus is very straightforward. He says that
Truly I say to you, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jawaban Yesus pada dia sangat to the point ya, secara langsung dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sometimes when we see people that are important, we try to impress them. Ya, kadang-kadang kalau kita ketemu orang penting, kita pengen memberi kesan pada orangnya. Wow, your house very nice. Kita puji dia, wah rumahmu begitu indah Wow, ya. your office so good looking, Ya, kantornya sangat cantik ya. You find that the people who are busy, they say, what do you want? What do you want? Kalau orang itu lagi sibuk, pasti dia langsung masuk ke titik poin kan, langsung to the point. Kamu mau apa sih? Right? Langsung aja. They got no time for you to talk about. They know their house is nice, they live there. Ya. Nah, tentu nggak ada waktu lagi untuk memuji rumahnya bagus atau apa, tentu karena mereka udah tinggal di sana juga. Yeah. So Jesus went straight to the point. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Dan jawaban Yesus sangat langsung kepada dia, katakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. So this man, this Pharisee, this very intelligent, knowledgeable man, suddenly think, Jadi orang ini yang adalah orang Farisi, orang yang sangat pintar sekali, tiba-tiba dia berpikir kan, how can a man old be born again? nah kemudian dia berpikir kan, bagaimana seorang manusia sudah berumur, sudah tua, bisa dilahirkan kembali? How to go back to the mother's womb? Gimana caranya bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya pada saudara. This one only Pak Ari know how to answer. Nah, pertanyaan ini cuman Pak Ari lah yang bisa jawab. Okay? Ya, No lah, everybody know lah ya. semua tahu jawabannya. The moment a baby is born, Pada saat seorang bayi itu lahir, can the baby go back to the mother's womb? apakah bayi ini bisa kembali ke rahim ibunya? Can or cannot? Bisa atau tidak? Whether the baby is pretty, whether the baby is not so pretty, whether the baby is a boy or a girl, can it go back to the mother's womb? Misalnya bayinya cantik atau tidak cantik, laki atau perempuan, apakah bisa balik ke dalam rahim ibunya? Even those who are not married can tell you, cannot, impossible. Orang yang belum married atau menikah pun tahu jawabannya, tidak mungkin. Right? Ya, So, this intelligent man jadi orang pintar ini asks, bertanya, how is it possible to be born again? bagaimana caranya seseorang bisa dilahirkan kembali? And he's a Pharisee. Maybe his own mother already passed away. Mungkin dia seorang Farisi ini, dia berpikir mamanya sendiri mungkin sudah meninggal waktu itu. Right? Ya, Then how to be born again? Jadi- Mother not there anymore. jadi bagaimana caranya harus dilahirkan kembali? And of course, Jesus said, unless you're born of water and of spirit, then you can see the kingdom of God. Kemudian Yesus menjawab lagi bahwa kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. So he's talking about two births. Jadi dikatakan tentang dua kelahiran. Every human being Setiap manusia is born of water. dilahirkan dari air. I'm a father of 3 daughters. Saya seorang ayah dari 3 anak perempuan. All right. All my 3 daughters, when my wife gave birth, I am there in the operating room. Nah, Pastor Paul pada saat 3 anak perempuannya lahir, Pastor Paul ada di sana pada saat operasi persalinan. Okay. And I'll tell you the first sign for a woman to know that the baby is arriving is when the water bag bursts. Ya. Jadi tanda pertama bahwa bayi itu sudah siap untuk dilahirkan adalah pecahnya air ketuban. Right? Betul. So that is your water birth. Jadi inilah kelahiran airmu. And then, but because we are born in Adam image, we are born in a sinful world. Tapi karena kita lahir dengan keserupaan dengan Adam ya, dalam kejatuhan di dalam dosa, And therefore we need a spirit birth. sehingga kita membutuhkan lagi yang namanya kelahiran roh. Because God wants us to be with Him in spirit and in truth. Karena Tuhan ingin kita bersama dengan Dia di dalam roh dan kebenaran. Now,
If you are an intelligent man and this teacher called Jesus tell you such thing, you should be able to say, I understand. Kalau saudara adalah orang pintar tersebut, kalau Yesus sebagai guru sudah memberitahu ini semua, saudara sudah dengar, saudara harusnya pada titik ini sudah bisa katakan, saya paham sekarang. Harusnya. Correct? Betul? Some of us when we do mathematics, Beberapa di antara kita pada saat mengerjakan soal matematika, and the teacher write the maths equation, dan ada rumus-rumus persamaan yang ditulis oleh guru, bracket, cross, Yeah. times, divide, equation, square root, then you look. dalam kurung, tanda tambah, tanda bagi, saudara lihat terus bengong. Yeah? We all got a very intelligent look. Saudara pasang wajah pinter yang bengong tadi. So Nicodemus is like, I don't understand. Tapi Nikodemus menunjukkan bahwa dia tidak paham. So Jesus asked Nicodemus this question, verse 10. You are Israel teacher, and you don't understand these things. Very truly, I tell you, we speak of what we know, and we testify of what we seen. But still you people don't accept what we tell you. Jawab Yesus di ayat ke-10 katanya, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Can you imagine? Bisakah saudara bayangkan The teacher of Israel don't understand. guru dari orang Israel pun tidak memahami? Then who can understand? Kalau mereka aja tidak paham, siapa lagi yang bisa paham? If the teacher don't know, Kalau guru pun sudah tidak paham, how can the student know? mana mungkin muridnya bisa paham? So even though he is a Pharisee, he has so much knowledge of God, Sekalipun dia adalah seorang Farisi, dia punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, he doesn't know God. tapi dia tidak mengenal Tuhan. So many Christians can be like that. Banyak orang Kristen bisa seperti itu kan? We have knowledge of God, or I must do this, or God is good, or God is almighty, God, but they have no relationship with God. Itu yang terjadi ketika orang memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, oh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mulia, tetapi tidak ada pengenalan, tidak mengenal dia. Berarti tidak punya hubungan yang baik dengan dia. So to people who are Christian and have knowledge, they look at God as if God is a means, is a method to get him what he wants. Jadi karena tidak mengenal, maka orang-orang Kristen tersebut menganggap Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang memiliki kehendak untuk kita lakukan apa yang dia kehendaki. I need my business to be successful. Nah, aku ingin bisnisku maju, berhasil. God, I pray because your word say, when I tithe, you will bless me. So Lord, I tithe. A lot of knowledge. Maka karena kita orang Kristen dan sudah ada pengetahuan di Alkitab tertulis, maka kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku ingin usahaku maju dan berhasil berdasarkan firman-Mu, maka aku memberikan perpuluhan karena tertulis. And therefore I do it. Maka aku pun lakukanlah. And God, who is true to his word, God bless the business. Tapi karena Tuhan memang seperti yang dia katakan di dalam firman, dia lakukan, maka memang Tuhan berkati. So, who is important here? God or the man? Tapi kalau seperti itu caranya, yang penting siapa? Tuhan atau orangnya yang penting? So the second person we want to look at, Nah, orang kedua yang ingin kita lihat hari ini adalah is a man called John. orang yang bernama Yohanes. And this is the same chapter 3, yeah? Ya, di dalam pasal yang sama, pasal So, 3. this is John the Baptist, who is the cousin of Jesus Christ. Nah, ini adalah Yohanes Pembaptis yang juga adalah sepupunya Tuhan Yesus.
John is the one who baptized Jesus. Dan Yohanes inilah orang yang membaptis Yesus. And John is 6 months older than Jesus. Dan Yohanes ini umurnya 6 bulan lebih tua dari Yesus. So I imagine Jesus and John when they are young, they play football. Jadi saya membayangkan imajinasi Pastor Paul luar biasa ya. Mungkin waktu mereka kecil, Yohanes Pembaptis main bola ya kan, keluarga Pak Sitanggang ya main bola. One support Real Madrid, the other one support Manchester United. Ya. Satu mendukung Real Madrid, satu lagi MU ya. So can you imagine when they celebrate the Jewish feast together as family celebrate together ya? Saudara bisa bayangkan kalau ada pesta atau perayaan menurut tradisi Yahudi di dalam keluarga mereka, pasti mereka bersama kan? Jesus tell John, "Hey, you know this feast? This feast is about me." Ya. Mungkin dia bisa katakan, ya kan, kamu tahu nggak perayaan ini perayaan tentang diriku. You see the Feast of Tabernacle? Nah, kamu lihat perayaan Tabernakel? Maybe they are only 12, 14, 15 years old. Mungkin mereka masih kecil ya, 12, 14, 15 tahun. And he said, you know the Feast of Tabernacle? Nah, kamu lihat ada perjamuan Tabernakel? I am the Feast of Tabernacle. God, come down to earth, live with you. Inilah yang dimaksudnya, yaitu diri saya. Aku datang untuk kamu. And John say, orang gila lu. Ini pertengkaran imajiner ya. We don't know, right? Kita nggak tahu ya. We don't know. But we know that they are cousins and they are close. Tapi yang kita tahu adalah mereka sepupu, mereka dekat. And John, for 30 years, did not know Jesus is the Son of God. Dan untuk 30 tahun selama mereka hidup bersama, Yohanes nggak tahu bahwa Yesus ini anak Allah. He only recognized Jesus when Jesus came to the water to be baptized by him. Dia hanya mengenal Yesus pada titik di mana Yesus datang kepadanya untuk masuk dibaptis dalam air. Why? Mengapa? Because God the Father told John, when you see the Holy Spirit rest on this person is my son. Dari mana dia tahu? Dia tahu pada saat titik di mana Yesus, pada saat Tuhan Bapa di surga berkata bahwa saat engkau melihat anakku ini, maka kamu tahu dia adalah anak Allah. So only when the Holy Spirit come down like a dove on this person is my son. Pada saat tandanya pada saat Roh Kudus turun ke atas anak ini, yaitu Yesus, Roh Kudus turun ke atasnya, maka engkau akan mengenali dia sebagai anakku. So only when John saw the Holy Spirit came down, and who did the Holy Spirit came down on? Didn't came on Ken, didn't came on Aprisman, didn't came on Anand, didn't came on Pasinagang, came on Jesus. My cousin. Pada saat Roh Kudus turun seperti burung merpati, dia turun bukan ke orang yang lain, tetapi dia turun kepada Yesus. Di atas Yesus dia turun, dan dia mungkin kaget kan, wah sepupuku sendiri rupanya. Then Jesus say lah, I told you what, all the time I tell you don't believe. Jadi bertengkar lagi kan, aku kan sudah kasih tahu kan, sekarang baru kau percaya. We don't know, it's not recorded in the Bible. Enggak seperti itu ya, bukan orang Medan soalnya. But the thing is, you know what John said? Tahukah saudara apa yang dikatakan Yohanes? After he baptized Jesus, setelah dia membaptis Yesus, he tell everyone, dia katakan kepada setiap orang, behold the Lamb of God. Dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Every time Jesus passed by, behold the Lamb of God. Setiap kali Yesus melintas, dia akan katakan, lihatlah anak domba Allah. And when people start to follow Jesus, dan setelah itu ada banyak orang mulai mengikut Yesus. And one day John's disciple came to John. Dan suatu hari Yohanes yang adalah murid Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. And this is what they came to John and said in chapter 3 verse 26. Ini yang terjadi percakapan di antara mereka di pasal 3 ayat 26. He said, they came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testify about, look, he is baptizing and everyone is going to him.
Lalu murid-murid ini datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia, Yesus ya, membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. So, John's disciple look at Jesus and look at John. He said, hey, we losing business leh. Yohanes murid Yesus itu waktu ketemu Yohanes pembaptis, dia lihat pada Yesus punya pelayanan ya kan. Yohanes juga punya pelayanan. Wah, tapi kita kehilangan bisnis ini katanya. Everybody go to the new shop. Karena ada toko baru yang dibuka kan, semua ke sana katanya. You go Jakarta, every time got new mall, everybody go to the new mall. Kalau di Jakarta setiap ada mall yang baru dibuka, wah semua orang pergi ke mall itu. Same in Medan, right? Ya sama dengan Medan kan. And then John said to the disciples, Kemudian go ahead. Yohanes menjawab kepada mereka. He said, a man can only receive what is given to him from heaven. Katanya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. And then in verse 30 he said this famous verse. Dan ayat 30 dikatakan satu ayat yang sangat terkenal. He said, he must increase, I must decrease. Aku harus makin besar, tetapi ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Translate properly. Not translate properly, read properly. You know, in man's way, Cara manusia. if we said we want to make God great in our life, Kalau kita ingin membuat Tuhan menjadi besar dalam hidup kita, you know what we say? apa yang kita katakan biasanya? We say, I must decrease so that He can increase. Kalau kita mau membesarkan Allah, kita akan selalu mengatakan dengan cara manusia bahwa aku sebagai manusia harus menjadi semakin kecil sehingga dia semakin besar. That means, because only when you decrease, you help God to increase. Seolah-olah kita berpikir kalau kita makin kecil, baru ukuran Tuhan jadi besar. That means God depend on you. Seolah-olah Tuhan itu tergantung kamu. But the true way of making God great in your life is to stop looking at ourselves and says, God, my focus is on you. When you do that, God increase and automatically you decrease. Jadi cara kita membuat Tuhan semakin besar dalam hidup kita itu yang benar adalah kita selalu berfokus dan berpusat kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang aku lakukan, biarlah itu dari Engkau sendiri. Jadi tidak ada lagi diri kita dan dengan cara itulah Tuhan menjadi semakin besar. It's interesting. Sangat menarik. John, the cousin of Jesus, is Yohanes. the one who point people to Jesus. Sangat aneh karena sepupu Yesus yang membaptis Yesus itu yang selama ini menunjukkan orang-orang kepada Yesus. John can tell people, he must increase, I must decrease. Dia bisa mengatakan, Yesus harus makin besar, tapi dirinya sendiri harus makin kecil. But the funny thing is this, Yang lucu adalah, there is no record in the Bible that John himself follow Jesus. tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa Yohanes sendiri pun mengikut Yesus, tidak tercatat. Nicodemus have knowledge of God. Nikodemus punya pengetahuan banyak tentang Tuhan. Talk to the Messiah himself Dan secara langsung berbicara pada Mesias and don't understand. dan tidak paham. John know that this is the Son of God. Yohanes tahu bahwa dia adalah anak Allah. Point people to Jesus. Bahkan membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus. Happy that people are going to Jesus. Dan sangat bahagia kalau dia melihat orang datang kepada Yesus. He himself never follow. Tapi dia sendiri tidak tercatat dia mengikut Yesus. And some of us are like that. Dan beberapa di antara kita mungkin seperti dia. We know God. Kita tahu Tuhan. We know who Jesus is. Kita tahu siapa Yesus itu. We ask people, join, go, go, go. Kita juga beritakan Injil supaya orang bisa ikut Yesus. Then they look at you, what about you? Terus mereka bisa lihat pada dirimu. Kamu gimana?
It's okay lah, you go. I stay here, you go. Saudara katakan, enggak, kamu pergi aja, join sama Yesus, aku di sini aja. So you find that there are believers, Christians, Saudara- born again. Saudara bisa jumpa orang-orang seperti itu. Kristen, lahir baru, Know the Bible very well. tahu tentang Alkitab dengan baik, Know how to quote unquote manipulate Bible truth. bahkan tanda petik bisa memanipulasi ayat-ayat Alkitab bahkan. Know how to point to Jesus. Dan juga tahu caranya bagaimana supaya orang itu bisa ikut Yesus. When people follow, they say, very good. Hebat, pastor, hebat. Hebat, brother, hebat, sister. Go, join. But they themselves don't want. Bisa aja sampai menunjukkan orang pada Yesus, sampai orang banyak bisa ikut Yesus dengan kata-kata dia, tapi dia sendiri enggak ikut. Why? Mengapa? Honestly, that is pride. Sejujurnya itu yang dikatakan sombong. Pride because, Nicodemus, pride because I'm a rabbi. I got reputation, no? Kesombongan Nikodemus ya karena dia tahu dia siapa, dia punya reputasi, dia adalah pemimpin agama kan. John, also pride. Yohanes juga sombong. I'm 6 months older than you. Like. Saya lebih tua 6 bulan, aku abang. Huh? I do ministry longer than you. Aku duluan terjun dalam pelayanan sebelum Other kau. people follow you, good. I don't want, can or not? Orang bisa ikut kau, ya kan? Aku tak mau ikut, boleh kan? Isn't it strange? Apakah aneh? They know, Mereka tahu, but they don't follow. tapi mereka nggak ikut. Go to chapter 4 of John. Nah, kita masuk ke pasal 4 Yohanes. And this is a story about Jesus and a Samaritan woman. Ini adalah cerita tentang Yesus dan perempuan Samaria. And this is not even a Jew, Samaritan. Ini, yang satu ini bahkan bukan orang Yahudi, orang Samaria. Now, it talks about this. He says that Jesus went through this place and then the 12 disciple went into the kampong to bongkus makanan. Kisahnya adalah pada saat mereka melintasi daerah ini, maka 12 murid Yesus itu masuk ke kampung untuk beli makanan. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya pada saudara, If there is 13 of you kalau ada 13 orang saudara dalam kumpulan, and you need to bongkus makanan for 13 people, kalau saudara membutuhkan makanan untuk 13 orang, how many people do you need to send to carry 13 bungkus. bungkus? Berapa orang yang dibutuhkan untuk bawa makanan 13 bungkus itu? Cukup 2, 2 ya. 3. Oke lah, maksimum 3 lah ya. Ya, masuk akalnya 3 ya. 1 pasti gak enak. Aku lah. Kalau satu kan? orang diutus kan mungkin komplain kan, mengeluh. Ya kan? No, if 2 person, alamak, you and me again. Kalau 2 orang nanti banyak cakap kan, cuman kita aja. Right? So, let's say maximum 3 people. Oke lah, kita katakanlah 3 orang seharusnya kan cukup. But 12 of them went together. Tapi ini enggak, sampai 12 orang pergi bareng. I think Saya pikir they don't care about Jesus. mereka enggak peduli sebenarnya sama Yesus. Jesus, we go and buy food. You rest, okay? You rest. We go and buy food. Actually, they lapar. I want to makan first. Jadi mereka curi start sebenarnya kan, Yesus disuruh tunggu di sana, kita beli makan ya, supaya bisa makan banyak mungkin kan. So, Makan dulu. when they go, they said, they go to the shop and buy, they said this. Nah mungkin waktu mereka ber-12 itu pergi ya, sampai ke toko mereka katakan begini mungkin. The shop owner said, how many you want to bungkus? Nah mungkin pemilik toko tanya kan, mau berapa bungkus? 13. 13 bungkus. Tetapi makan sini 12. Makan di bungkus atau bawa pulang, makan sini 12. So they makan first before they bungkus. Ya, mereka makan dulu baru bungkus untuk Yesus. Pak Ana ya? Ya. So just think about this. Coba kita pikirkan ya, As they come back, as they are going to the town, pada saat mereka masuk ke kota itu, it's 12 o'clock. jam 12 siang. Hot sun. Ya, sangat panas terik. They leave Jesus in the hot sun. Mereka tinggalkan Yesus di tengah teriknya matahari.
Rabbi, Rabi, Messiah, Mesias, Christ, the King. Kristus, Raja. Stay in the sun. Dibiarkan tinggal di bawah terik matahari. No umbrella, no. Tidak ada payung. You know why? Tahu kenapa? You know why no umbrella? Tahu kenapa nggak ada payung? Israel don't use umbrella. China do. Yang pakai payung di Cina katanya, di Israel enggak. So the thing was, when they went, this woman came to the well. Jadi pada saat mereka pergi itu, perempuan ini datang ke sumur. Now, understand this, Mari kita pahami ini. people don't collect water at 12 o'clock. Tidak ada orang yang pergi ke sumur untuk ambil air pada jam 12 siang. They come in the morning and they Mereka- come just before sunset. Ya, mereka biasanya datang ke sumur ambil air itu pagi atau sore menjelang setelah matahari terbenam. Why? Mengapa? Not so hot. Supaya tidak terlalu panas. So they come in the morning, they were all, and normally it's the woman who collect water. When they come in the morning, actually collect water very fast, but don't know why they take more than 1 hour. Biasanya yang terjadi perempuan-perempuan lah yang pergi ke sumur untuk ambil air, dan biasanya proses ambil air itu nggak lama-lama, tapi nggak tahu kenapa mereka butuh waktu 1 hour. 1 hour. Nah, 1 jam mereka ambil air. Why? Tahu mengapa? Because all of them are news readers. Karena mereka itu adalah pembaca berita. Why? I tell you, you know that family or not? That family. Nah, kamu tahu nggak keluarga si A, si B itu? Kamu tahu kan? Nah, itu. Then, no, I hear this way. Oh, bukan kayak gitu ceritanya, kayak gini, kayak gitu. So this woman, Jadi perempuan ini because of her life, karena hidup dia maybe mungkin when she went and joined them before, kalau dia ikut grup itu untuk ambil air, every time people look at her, that one. mungkin kalau dia bergabung dengan kelompok ibu-ibu itu, dia jadi sasaran ibu-ibu yang lain. Kamu lihat itu perempuan itu. Right? Malu. Ya, malu. Why? Mengapa? Because she's married 5 times, Karena dia sudah menikah dengan 5 kali. divorced 5 times. 5 kali cerai. And the man that she is living with is not the husband. Dan laki-laki yang tinggal bersama dia bukanlah suaminya. Even if right now in Medan this thing happen, we also have news. Kalau hal ini terjadi juga di Medan, pasti jadi berita juga. Ya kan? Viral ya, viral. Ah, Viral. Viral, Viral. TikTok, YouTube. Semua masuk. Yeah? Isn't it true? So this woman don't want to hear all this. Jadi perempuan ini tidak mau dengar gosip-gosip ini. Why? Mengapa? Because when people are in sin, you don't need to tell them. They know they are sinning. Karena sebenarnya kalau orang berdosa itu tidak perlu dikasih tahu bahwa mereka berdosa. Mereka pun tahu mereka berdosa. Somebody who is smoking, Misalnya ada orang yang merokok ya, you tell them, hey, smoking no good for you, no. kamu bilanglah sama dia, kamu tahu nggak merokok itu nggak baik untuk kesehatan, tahu nggak? They know, Mereka tahu sebenarnya, but they cannot stop. tapi mereka nggak bisa berhenti. You understand? Paham ya? You tell somebody who is trying to lose weight but love to eat, hey, you want to lose weight, cannot eat so much, you know. Kalau kita tahu ada orang yang gendut kan, dia pengen kurus, ya kan kita kasih tahu dia, kamu nggak boleh banyak makan kalau mau kurus. Yeah, but they said they know. Tapi kan mereka sudah tahu, But they cannot nggak usah help dikasih tahu. themselves. Tapi mereka nggak bisa kendalikan diri masalahnya. So when you want to help them, Ya, jadi kalau saudara mau tolong orang-orang ini, only one way. cuma satu cara. You must build relationship with them. Saudara harus membangun hubungan dengan orang mereka ini. So this woman came to the well, Jadi perempuan ini datang ke sumur. and then, hey, got men sitting down there. Kok ada seorang pria duduk di sana? Well, men don't go, only girls go. Sumur ini bukan area untuk pria, ini untuk area untuk perempuan. And then, this one Jew. I Samaritan, Jew. Jew don't talk to Samaritan. Ya, dia sebenarnya tahu diri kan. Ini udah pria, orang Yahudi pula, orang Yahudi, dia kan Samaria. Orang Yahudi mana mau bicara sama orang So Samaria. don't care.
Jadi nggak pedulilah. So she's going to take the water. Jadi dia ambil air dari sumur. Tiba-tiba this man say, excuse me, can give me water to drink or not? Tiba-tiba pria ini berkata-kata sama dia, kamu bisa kasih air ke saya enggak katanya. First question, Pertanyaan pertama, you Jew, I Samaria, you ask me. kamu Yahudi, aku Samaria, kamu minta sesuatu sama orang Samaria? And then they started talking Kemudian mereka mulai bicara and talk dan bicara and talk. dan bicara terus. And then this man tell her, bring your husband. Dan laki-laki ini mengatakan, bawalah suamimu ke sini. I have no husband. Aku tidak punya suami katanya. Jesus said, you spoke correctly. Kata Yesus, engkau berkata benar. You already had 5 husbands. Karena engkau sudah punya 5 suami. The man you are living right now, the 6th man, is not even your husband. Laki-laki yang tinggal bersamamu sekarang yang ke-6 ini bukan suamimu. So when you said you have no husband, you're speaking the truth. Jadi saat engkau mengatakan engkau tidak punya suami, engkau berkata benar. Suddenly the woman like, Perempuan ini jadi bengong kan? how you know? Kok kau bisa tahu? YouTube lah, YouTube. Sudah viral masa nggak tahu? Jesus says, go. So you know what happened? Jadi saudara tahu apa yang terjadi? This woman Perempuan ini living in sin, hidup di dalam dosa, living in shame, hidup di dalam rasa malu. run back to the village, Dia pulang berlari ke kampungnya kembali, says this. mengatakan demikian. He says, wait, okay, verse 28. Ya. Then leaving her water jar, the woman went back to town and said to the people, hey, I thought she malu. How come she go and tell to people, come with me, see a man who tells me everything. Could this be the Messiah? Ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia kan perempuan pemalu kan, tapi bisa dengan berani berkata demikian. Ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? So you see, Nicodemus with all the knowledge couldn't understand salvation. Saudara lihat, Nikodemus penuh dengan pengetahuan tetapi tidak bisa mengenali Yesus Kristus. John, who point people to Jesus, focusing on himself, he must increase, I must decrease. Nah, Yohanes pun yang sudah membawa banyak jiwa kepada Kristus, tetapi dia sendiri tetap tidak ikut dan mengatakan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. But this woman living in sin, living in shame, suddenly forget about sin and shame because he met the Messiah. Run and tell people, come, ikut, come and see this man. Is he the Messiah? Perempuan ini yang masih hidupnya berdosa dan juga hidup di dalam perasaan malu, pada saat dia ketemu Mesias, dia lupa tentang dirinya, dengan tidak malu dia pergi memberitakan kepada orang-orang, membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus, lihatlah orang ini Mesias. If you think, kalau saudara berpikir, because of your sin, oleh karena dosamu, if because of your shame, kalau karena rasa malu, because of the things you have done, karena apa yang engkau perbuat di masa-masa no lalu, matter how bad they are, betapa jeleknya pun mereka, that Jesus will stop loving you. That Jesus will stop loving you. yang membuat Yesus mungkin bisa berhenti mengasihimu, That God will stop caring for you. yang membuat Tuhan tidak peduli lagi samamu. Then maybe Jadi mungkin you only have knowledge of God. saudara cuma punya pengetahuan tentang Tuhan. Or maybe Atau mungkin you know He is God, but Engkau you are tahu. not following Him. engkau tahu dia Tuhan tapi tidak ikut dia. But when you truly have a relationship, Tetapi pada saat dengan benar engkau punya hubungan dengan dia, when you truly encounter Jesus, pada saat engkau dengan sejati bertemu dengan Yesus, you know what happened? saudara tahu apa yang terjadi. What happened is that you will stop thinking about
yourself Yang terjadi adalah engkau akan mulai berhenti berpikir tentang dirimu sendiri. and start thinking Jesus. Dan mulai berpikir tentang Yesus. How many of us don't sin? Berapa banyak orang yang tidak Don't sin. yang tidak berdosa. This is July, Ini Juli, 3rd of July. sudah tanggal 3 Juli ini. Since January this year until now, how many of you never sin? Tanggal 1 awal bulan tahun ini sampai hari ini ada berapa banyak yang belum berdosa? How many? Berapa banyak? Pasitanggang lah, Pasitanggang never sin. Pasti tangan nggak pernah berdosa. Huh? All of us sin, right? Kita semua melakukan dosa. Right? We get angry, Kita marah, we get jealous, kita cemburu, we gossip. kita Oh gosip. no. Pastor, we don't gossip. Yeah. We only talk about TikTok and YouTube. Kita sebenarnya nggak gosip lah pastor. Kita cuma bicara soal apa yang ada di TikTok dan YouTube saja. We only post on Facebook. Kita cuma post di Facebook. Isn't it true? Benar ya? We are unhappy when somebody get blessed. We in front, we say, wah, puji Tuhan. But inside, alamak, what about me? Di luar kita lihat orang diberkati, kita baik-baik, kita puji Tuhan segala macam. Tetapi di dalam hati dongkol, kecewa, kok aku enggak? Isn't that true? Betul? Why? Mengapa? Because we are focused on self. Karena kita berfokus, berpusat pada diri sendiri. We know God, Kita tahu Tuhan, or we know about God. atau kita tahu tentang Tuhan. We even point people to AGF. Bahkan mungkin kita bawa orang ke AGF. Go to AGF. Datanglah ke AGF. It's a very good church. Itu gereja yang sangat It's the baik. best in Medan. Ini yang terbaik di Amen? Medan. Amin. Okay. Amen ya. You better say amen. I mean, think about this. You can point people to church, people to get involved. But you yourself, nah, it's okay. Aku. Mungkin kita bisa mengajak orang, membawa orang ke gereja. Kita sendiri nggak ikut-ikutan. But look at this woman. Tapi lihatlah perempuan ini. She don't care about herself. Dia tidak peduli lagi tentang dirinya sendiri. The woman that everybody look at, ayo. Suddenly is the woman say, come follow me. Huh? Follow you ah? Orang yang harusnya selalu malu karena ketika orang melihat kepada dia dengan tanda petik jijik kan. Tetapi orang ini berubah menjadi orang pemberani, mengajak orang semua datang. Said, Mungkin come. orang berpikir kan, ngapain dengar dia? And it's not evening or morning. It's hot sun. Come, follow me. Come. Dia bersemangat mengajak orang bukan di tengah malamnya, tetapi di panas terik matahari itu. Pada saat itu juga dia mengajak orang datang. So when people look at, gila. Mungkin orang mengatakan gila ini perempuan. Huh? But you know what happened? Tapi yang terjadi, They all went. mereka pergi. And they all met Jesus. Dan mereka semua datang bertemu Yesus. And you know what they say? Dan tahukah apa yang mereka katakan? Verse 39. Ayat 39. Many of the Samaritans from that town believe in Jesus because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Verse 40. Ayat 40. So when the Samaritans came to Jesus, they urged Jesus to stay with them, and he stayed 2 days. And they said, because of his word, many became believers. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Hey, you think about this, huh? Saudara pikirkan, We do church for many years. kita sudah menjalankan gereja bertahun-tahun lamanya. We want to send missionary to this kampong, or we want to send missionary to this country because the country very difficult to convert to Christianity. Apakah kita kirim orang-orang misionaris ke kampung ini, kampung itu, daerah sini, atau negara tertentu yang kita merasa, wah orang ini harus kita Kristenkan. Very difficult to convert. Sangat sulit untuk membuat mereka jadi Kristen. Jesus stayed 2 days. Tapi Yesus cukup 2 hari. Just 2 days. Cuma 2 hari saja.
And this is what happened. Dan ini yang terjadi. Verse 42. Ayat 42. They say to the woman, we no longer believe just because of what you say. Now we heard for ourselves, for we know this man really is the Savior of the world. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. So you have Nicodemus with so much knowledge, never point anybody to Jesus. Saudara sudah lihat Nikodemus punya banyak pengetahuan tetapi akhirnya juga tidak membawa orang pada Yesus. A teacher of the law, teacher of Israel, don't understand, huh? Guru dari hukum Taurat, guru orang Yahudi tapi masih bingung apa artinya. You have John the Baptist who sent by God, know Jesus as a cousin, family. And yet when he look at Jesus, he says, everybody, look, the Lamb of God. Dan saudara juga lihat ada Yohanes, sepupunya Yesus, sudah tahu tentang Yesus, kenal lagi, cukup dekat. Dan juga mengerti bahwa dia adalah anak Allah dan membawa orang kepada Tuhan. And then you have this woman, but John himself never followed. Tapi Yohanes sendiri tidak pernah ikut Yesus. And then you have a woman that is living in sin. Satu lagi kita juga sudah melihat ada perempuan Samaria yang hidup dalam dosa. Living in shame. Hidup di dalam rasa malunya. Every time people come to her, she walk away. Setiap kali ketemu orang dia harus diam-diam pergi. Suddenly is the one, come. See this man, come with me, follow me. Come, I lead you. Who teach her? Tiba-tiba orang seperti ini berubah sampai mengajak banyak orang untuk datang kepada Yesus dengan berani. Siapa yang ajarkan dia? You know, when you encounter Jesus, jadi pada saat saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, when you truly know Jesus, saat saudara mengenal dengan benar siapa Yesus, when people look at you, maka waktu orang melihat padamu, they may not understand, mungkin mereka nggak paham, but they will say, tapi mereka katakan, something changed. ada sesuatu yang berubah. What change? Apa yang berubah? What change is Jesus become real in your life? Yang berubah adalah Yesus menjadi nyata dalam hidupmu. So today as we end the sermon, jadi hari ini saat kita mengakhiri khotbah ini, I want to encourage you. Saya ingin memberikan dorongan pada saudara. Put your knowledge, your religion aside. Singkirkanlah pengetahuan dan agamamu. It's not about baptism. Bukan soal hal-hal baptisan. It's not about giving your tithe and offering. Bukan tentang memberikan persembahan. It's not about serving. Bukan juga tentang pelayanan. It's not about how much I know, how long I serve. Bukan tentang berapa banyak aku tahu, berapa lama aku melayani. It's not even about pointing, hey, know Jesus, know Jesus. Bahkan bukan juga tentang membawa orang supaya tahu tentang Yesus. Follow him. Ikutlah Yesus. Follow him. Ikutlah dia. It's really about, do you have a relationship? Tapi yang benar adalah, apakah kita benar-benar memiliki hubungan? Are you family? Apakah engkau adalah keluarga? You know, God did not send His Son to make you a Christian. Tidak mungkin Tuhan mengirimkan anaknya sekedar membuat engkau menjadi Kristen. God did not send His Son to make you a disciple. Dia tidak mengirim anaknya sekedar membuat engkau menjadi murid. God sent His Son so that you and me and all of us can become family. Tapi dia kirim anaknya sehingga engkau dan kita semua menjadi keluarga. That everywhere we go, Sehingga kemanapun kita pergi, like Pastor Iskandar said this years ago to me, he said, Pastor, home is church, church is home. seperti yang Pastor Iskandar pernah beritahu saya bertahun-tahun yang lalu, mengatakan bahwa rumah adalah gereja, gereja adalah rumah. That everywhere you go, Sehingga kemanapun saudara pergi, you are never alone. saudara nggak pernah sendiri. No matter how high you climb,
Tidak peduli betapa tinggi engkau sudah menanjak, or no matter how low you've fallen, atau berapa rendah engkau sudah terjatuh. I want to tell you this. Aku mau beritahu ini pada saudara. This is family. Inilah keluarga. We will always stand with you. Dan kita akan selalu berdiri bersama dengan engkau. Whatever you are struggling, Apapun yang engkau sedang gumulkan, no matter how great you have become, dan berapa hebat pun engkau nanti menjadi, Jesus came so that you and I, with Him in God, can become family. maka Yesus datang sehingga kita ada di dalam Dia menjadi sebuah keluarga. Amen. Amin. Amen. Amin. This is from my heart. Ini dari hatiku. For 3 years, I could not come. 3 tahun aku tidak bisa datang. For 3 years, I'm watching Facebook on AGF. 3 tahun saya cuma menyaksikan lewat Facebook tentang AGF. For 3 years, I see some of your IG, you're selling this, selling that, sell clothes, sell perfume, sell whatever. 3 tahun saya melihat akun saudara ada yang jualan ini, jualan itu. For 3 years, I see WeBe students coming here and all that. Saya lihat 3 tahun dari Facebook ini orang anak-anak sekolah Alkitab di WeBe datang dan pergi. For 3 years, some of you have suffered difficult situation. 3 tahun mungkin ada saudara yang mengalami situasi yang sulit. But let me ask you this question. Tapi izinkan saya bertanya pertanyaan ini. You look back, Kalau saudara lihat ke belakang, 3 difficult years, 3 tahun yang sulit, you are still here saudara tetap ada di sini. because God is good. Karena Tuhan baik. I want you to know this from my heart, that no matter how high you go or how low you've fallen, Dari in my heart, you are always there. Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin saudara tahu seberapa tinggi pun saudara bisa naik atau dimanapun engkau, seperti apapun situasimu, engkau ada dalam hatiku. Some of you, I look at Sinta. Some of you, Sinta, when I first saw her, she was very shy, Wisma Sederhana. Wisma sederhana. Ya. From then until now, look at how she becomes so glorious. Contohnya Sinta, saya melihat Sinta mulai dari seorang gadis pemalu awalnya ya. Waktu itu kita ibadah di Wisma Sederhana, tapi lihatlah dia sudah bertumbuh menjadi seorang perempuan yang begitu bersinar, penuh dengan kemuliaan. And look at Ricardo, Lihat Cardo, he's getting bigger. sudah memperluas wilayah, membesar. Sama. But you look at him, when I first met him, he's shy, he doesn't talk much. Pertama kali saya jumpa dan lihat Ricardo itu adalah orang yang ya malu-malu dan tidak banyak bicara. But look at him, he's steady, he's firm, he's very calm. Tapi sekarang dia sangat teguh dan kokoh. Ya, sudah sangat stabil orangnya. I don't want to talk about Ken and Iskandar. Saya nggak mau cerita soal Ken dan Iskandar. Why? Kenapa? One this height, the other one zuz. Yang satu tetap kayak gini tingginya, yang satu lagi bertumbuh pesat. I just want to tell you from my wife and I, we love you. Saya mau beritahu bahwa saya dan istri saya begitu mengasihimu. And we want you to know that we will always love you. Saudara harus tahu dan kami ingin saudara tahu bahwa kami akan selalu mengasihimu. Amen? Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, in Jesus' name, Allah Bapa, di dalam nama Yesus, teach us. ajari kami. Teach us to be like the Samaritan woman, to know you. Not just know about you, but to know you. Ajari kami sehingga kami seperti perempuan Samaria, tidak sekedar mengetahui tentang Engkau, tetapi kami mengenal Engkau dengan benar. That we forget about our own shame, we forget about our own self, we forget about our own sin. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang melupakan rasa malu yang kami derita, dosa, dan segala tentang diri kami sendiri. But we remember God, Father God, your love. Tapi yang kami ingat adalah tentang Allah Bapa dan kasih-Mu.
That we remember Jesus, your perfect sacrifice. Sehingga kami juga selalu mengingat tentang Yesus adalah persembahan yang sempurna. That we remember Holy Spirit, you will never leave us, you will never forsake us. Dan kami tetap ingat bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami dan mengabaikan kami. So Father God, thank you. Sehingga Allah Bapa, kami mengucap syukur. Bless every person here. Berkati setiap orang yang ada di sini. Bless every family here. Berkati setiap keluarga yang ada di sini. Let their life be such a beautiful testimony of your goodness and your faithfulness. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian tentang kasih-Mu dan kebaikan-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin.